Saya ingin ingatkan kepada segenap umat Islam bahwa saat ini dalam rangka untuk menghilangkan energi dari 212 lawan-lawan kita atau mereka yang tidak suka kepada kita mulai memainkan isu makar. Sekali lagi mereka mulai memainkan isu makar. Isu ini sengaja dikembangkan, sengaja dibesar-besarkan supaya ke depan umat Islam takut, saudara, untuk turun kembali, apalagi dengan nama revolusi. Belum digulirkan revolusi saja, baru digelarkan aksi super damai, sudah mulai ada tuduhan makar. Nah, jadi kalau aksi super damai sudah mulai ditempelkan label makar, apalagi revolusi. Nah, karena itu pada kesempatan malam hari ini saya tidak ingin membuang-buang masa, menyia-nyiakan kesempatan. Yuk sama-sama pada malam hari ini sejenak kita kaji apa makna dan arti makar. Saudara, makar ini diambil dari bahasa Arab. Makara yang kuru makron, artinya tipu daya atau tipu muslihat. Nah, saudara, kalau kita melihat salah satu ayat yang bicara tentang makar adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul aliyyul azim. Saudara, dalam ayat ini Allah berfirman kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menginformasikan kepada kita semua tentang apa dan bagaimana yang dihadapi oleh Nabi ketika beliau berdakwah menyebarkan dan menegakkan. Allah menyatakan kepada Nabi, wa id yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar, wahai Nabi, tatkala mereka melakukan makar kepada engkau wahai Rasul. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Jadi Allah menyatakan wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, tatkala orang-orang kafir itu melakukan makar kepada engkau wahai Muhammad. Untuk apa mereka melakukan makar? Liyuthbituka, untuk membungkammu atau menangkapmu atau menahanmu atau memenjarakanmu. Liyuthbituk itu artinya membuat engkau tidak bisa bergerak. Sudah bisa diartikan menahan, bisa diartikan menangkap, bisa diartikan memenjarakan, bisa diartikan membungkam dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat dulu kata Allah, atau untuk membunuhmu, au yukhriju, atau untuk mengeluarkanmu dari kota Makkah. Maksudnya mengeluarkanmu adalah mengusirmu. Jadi dalam ayat ini Allah berikan informasi kepada kita. Dulu orang-orang kafir melakukan makar terhadap Nabi. Makar apa yang dilakukan mereka? Makar pembungkaman, makar pembunuhan, makar pengusiran. Artinya saudara, menurut bahasa Al-Quran, menurut terminologi Al-Quran, yang disebut makar itu saudara adalah upaya tipu muslihat atau tipu daya dari musuh-musuh Islam untuk membungkam dakwah, untuk membunuh kebenaran, untuk mengubur yang hak. Itu yang disebut makar, saudara. Selanjutnya Allah menyatakan wayang kurun, mereka orang-orang kafir berbuat makar kepada engkau wahai Nabi. Wayang kurullah,
dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar. Nah, jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Jadi yang disebut makar itu, saudara, upaya musuh Islam untuk memadamkan Islam, itu makar, saudara. Jadi jangan mau kita dibulak-balik dengan terminologi makar. Kalau orang menegakkan Al-Quran itu bukan makar. Orang membela Al-Quran itu bukan makar. Orang menuntut keadilan itu bukan makar. Orang ingin menegakkan hukum itu bukan makar. Bahkan kalau rakyat ingin menggulingkan pemerintahan yang zalim itu juga bukan makar. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Lalu yang makar yang bagaimana? Yang makar itu yang ingin membungkam kebenaran itu makar. Membunuh keadilan itu makar. Melindungi penista agama itu makar. Saudara, ingin obok-obok hukum itu makar. Menjual negara kepada penjajah asing dan asing itu makar. Menggusur rakyat tanpa hak itu yang disebut makar, saudara. Takbir. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Ayo sama tanya semua, saudara. Membela Al-Quran makar bukan? Menegakkan hukum makar bukan? Menegakkan keadilan makar bukan? Membela agama makar bukan? Membela Allah dan Rasulnya makar bukan? Menerapkan hukum Allah makar bukan? Menegakkan hukum Al-Quran makar bukan? Jadi dari mana datangnya makar? Luhur Panjaitan pakai komentar, di belakang aksi 212 ada kelompok fundamentalis. Cedang orang lu bojigong ngomong seenaknya. Kasih tahu Luhur, kalau kamu lindungi si Ahok yang menista agama itu kau sudah berbuat makar, betul? Kau mempengaruhi presiden untuk tidak menegakkan hukum, kau yang berbuat makar, betul? Betul? Kau melindungi itu, saudara, kating-kating merah, saudara, untuk merampok daripada uang rakyat Indonesia. Kau yang berbuat makar, bukan habaib dan ulama yang berbuat makar. Takbir. Takbir. Jadi hati-hati, saudara. Kenapa ini digiring makar? Supaya esok punya pintu buat nangkep Bakhtiar Nasir, buat nangkep Kiai Misbah. Kalau saya jangan lagi, kalau udah 3 kali gitu. Gantian. Karena nangkepin Kiai Misbah sama Ustaz Bakhtiar. Amin. Ini tega banget loh. Kok diaminin? Gue baca amin kan cuma mancing doang. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah semua. Amin ya Rabbal. Saya mau tanya, Ahok menista agama terus dilindungi, makar bukan? Makar bukan? Hukum mau dibelok-belokin, makar bukan? Makar bukan? Rakyat kecil, saudara, digusur seenaknya, makar bukan? Makar bukan? Keadilan mau dikubur, makar bukan? Ulama mau difitnah, makar bukan? Itu yang disebut makar, saudara. Dulu Nabi kita alaihi salatu wassalam dicaci maki oleh orang kafir, difitnah oleh orang kafir, diintimidasi oleh orang kafir, diteror oleh orang kafir, diancam oleh orang kafir, dikejar, dikepung, mau dibunuh oleh orang kafir, sampai diusir dari kota Mekah oleh orang kafir. Itu yang Allah sebut makar, saudara. Ini bahasa Al-Quran, saudara. Nah sekarang tahu-tahu Resim Jokowi mengatakan, saudara, 212 upaya makar. Saya mau tanya, percaya Jokowi apa percaya Allah? Ikut presiden atau ikut Al-Quran? Jadi saya mau tanya, bela Al-Quran makar bukan? Menegakkan keadilan makar bukan? Bela agama makar bukan? Aksi 212 makar bukan? Takbir. Sallu ala Nabi. Insyaallah, alhamdulillah, kalau ini udah paham semua apa arti makar. Jadi memang begitu,
saudara. Sekarang ini bukan kita yang melakukan makar. Mereka sedang melakukan makar terhadap kita, saudara. Mereka ingin menggembosi gerakan Islam. Mereka ingin menggembosi persatuan kesatuan kita. Mereka ingin menggembosi energi 212. Mereka ingin menggembosi persaudaraan kita. Mereka yang sedang melakukan makar, bukan umat Islam yang melakukan makar, betul? Tapi kita tidak usah khawatir dengan makar mereka. Allah berjanji dan Allah menjamin. Wa yamkurun wa yamkurullah. Mereka berbuat makar dan Allah yang membalas makar mereka, saudara. Allah balas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin. Shadaqallahu. Jadi Allah sebaik-baiknya pembalas alhamdulillah. Kalau mau lihat, saudara, bagaimana makar mereka menggembosi kita, gampang. Sebelum aksi 212, saudara, banyak penggembosan tidak? Ayo jawab dengan kompak. Banyak penggembosan tidak? Banyak penggembosan tidak? Ada kiai ulama dirayu-rayu, dibujuk-bujuk supaya nggak hadir, betul? Ada ormas-ormas dibujuk-bujuk supaya nggak datang, betul? Betul? Nggak sampai di situ, saudara. Bahkan ada tokoh yang ditakut-takuti dan diteror, betul? Betul? Berapa banyak perusahaan transportasi diancam, saudara, kalau mereka menyewakan mobil kendaraan mereka kepada para peserta aksi 212, izin trayeknya mau dicabut, betul? 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 Tidak sampai di situ, saudara. Polda Metro Jaya pakai helikopter sebar kertas, saudara. Kirain dulu temu sebar. Buat kami himbauan supaya jangan ada yang datang 212. Saya tanya, penggembosan bukan? Itu namanya makar bukan? Makar bukan? Mereka yang melakukan makar, saudara. Mereka melakukan makar untuk menggembosi aksi 212. Mereka melakukan makar dengan nakut-nakuti rakyat. Jangan datang, jangan hadir. Nanti ada huru-hara, nanti akan ada penembakan, nanti akan ada pembunuhan. Jangan datang, jangan hadir. Nanti ini akan menjadi makar. Nanti kalian semua ditangkap. Lu ngomong ngebeduk yang gak bisa jawab. Lu ngomong gua kepet loh. Betul? Betul, saya tanya, makar bukan? Makar bukan? Menghalang-halangi perjuangan Islam, makar bukan? Menghalang-halangi yang hak, makar bukan? Menghalang-halangi orang membela Quran, makar bukan? Jadi saya tanya, yang melakukan makar kemarin ulama atau umara? Ulama atau umara? Ulama atau umara? Kenapa jadi sekarang umara nuduh kita yang makar? Padahal kebun. Paham gak? Udah paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Ngapain lu lama-lama di sini? Udah paham belum? Belum, goblok belum? Duduk paling depan gak paham-paham. Untung lu gak pakai baju FPI lu. Kalau baju FPI pakai terus goblok kan malu-maluin FPI. Ya Allah, bukan goblok, masih kangen Pak Habib. Alhamdulillah. Kalau kata Ustaz Bakhtiar Nasir masih kangen 212. Ikut juga enggak loh. Masya Allah, lanjut. Jadi saya bertanya sekali lagi, saudara. Jadi kemarin 21 gembosi, betul? Penggembosan perjuangan Islam, makar bukan? Makar bukan? Wayang kurung, mereka berbuat makar, saudara. Tapi apa yang terjadi, saudara? Walaupun mereka sudah berusaha menggembosi 212, tapi ternyata begitu aksi 21 digelar, yang datang 2 kali lipat daripada aksi 411, saudara. 7,4 juta orang sudah tumpah di jalan raya sepanjang Sudirman Tamrin. Takbir! Takbir! Mereka sudah berusaha menggembosi habis-habisan, siapa gagal? Mereka berhasil atau gagal? Mereka berhasil atau gagal? Saudara, pertolongan siapa? Kita dimenangkan oleh Allah, saudara. Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Takbir! Sallallahu alaihi Nabi. Kekuatan Allah memberikan pesen helikopter Polda. Cacing pasir. Mana
Quran, betul? Betul. Kekuatan Allah mau digembosi dengan ngancem-ngancem daripada perusahaan transportasi. Kutu ayam. Ada protes saya. Habib Rizik bisa nggak sih kalau karena nggak usah nyala-nyala orang? Saya sumpah saudara demi Allah, saya akan hinakan siapa saja yang menghina Al-Quran. Saya akan nistakan siapa saja yang menistakan Al-Quran. Saya akan hina dan nistakan siapa saja yang menyerang Islam dan memusuhi Islam serta merugikan umat Islam, saudara. Takbir. Masih untung gue hina doang, gue kalau gue deket. Betul? Gue hina aja lu rapet. Masya Allah, kira-kira jelas gak? Jadi orang yang menghina Al-Quran, saudara, wajib gak kita hina? Setuju kita hina? Betul? Betul? Takbir. Jadi kalau kita menghina orang yang menghina Al-Quran, makar bukan? Makar bukan? Tapi orang yang menghina Al-Quran, makar bukan? Orang yang melindungi penghina Al-Quran, makar bukan? Jadi udah jelas makna makar? Betul? Lulus lo semua. Percuma deket UIN. Di UIN ada S1, di sini S1 semua. Universitas jalanan. Ijazahnya gimana dok? Minta itu misbah. Besok keluarin ijazah yang banyak. Mudah-mudahan semua di sini diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan saudara. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kalau kita memperjuangkan Islam, menegakkan hukum Allah, membela agama demi Allah, itu semua bukan makar. Jadi catat di benak Anda semua bahwa makna makar secara etimologi, secara lugatan, secara bahasa ialah tipu daya atau tipu muslihat. Tapi secara istilahan, secara bahwa saudara makar itu adalah segala bentuk upaya untuk membungkam Islam, untuk membungkam kebenaran, untuk mengubur keadilan, untuk menolak yang hak. Upaya dalam bentuk apapun kalau ditujukan untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan agama Allah, memadamkan hukum Allah, itu semua disebut takbir. Alhamdulillah. Nah baik ibadah. Setelah panjang lebar saya sampaikan sedemikian rupa saudara, maka saya ingin ingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin. Al-Quranul Karim dinistakan kita marah. Tapi yang ingin saya ingatkan apa yang tadi sudah diuraikan oleh Kiai Haji Bakhtiar Nasir, tidak cukup kita hanya dengan marah saat Al-Quran dinista, tapi wajib bagi kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai imam kita, sebagai pedoman kita, sebagai petunjuk kita. Saudara, tadi sudah kita baca saudara surat Al-Waqi'ah di ayat 77-nya Allah mengatakan innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah nyatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu saudara karim, mulia, suci, tak boleh sembarangan saudara kita hinakan. Saudara, fi kitabin maknun, saudara itu disimpan oleh Allah dari sejak awalnya saudara di dalam kitab yang terpelihara yaitu Lauhul Mahfuz, la yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuh Al-Quran tersebut kecuali mereka yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking suci dan mulianya Al-Quran. Kemudian saudara, di dalam surat Al-Baqarah dengan tegas Allah menyatakan apa itu Al-Quran? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah kitab suci, kitab yang bagaimana? La raiba fihi, yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya saudara. La raiba fihi, maka itu ulama ahlus sunnah wal jamaah
salafan wa khalafan, baik yang dulu maupun sekarang, apapun mazhab dan alirannya, semuanya sepakat saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia sudah kafir. Jangan main-main saudara, saking sucinya Al-Quran, saking mulianya Al-Quran saudara, saking sempurnanya Al-Quran, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Tidak boleh umat Islam sedikit pun meragukan isi kandungan Al-Quran. Justru itulah Allah menyatakan Al-Quran yang suci tersebut, Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya tersebut, saudara, hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Padahal dalam ayat lain Allah ingatkan Al-Quran itu hudal linnas, saudara, petunjuk bagi umat manusia. Ya, sebetulnya semua umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, wajib untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedoman mereka, saudara. Akan tetapi tidak semua manusia rela, sudi, suka, mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya, saudara. Lalu yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya siapa? Hanya mereka yang muttaqin, hanya mereka yang bertakwa. Makanya Allah nyatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semua termasuk muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Dan dia sampai di situ. Dalam satu hadis Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri nar. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man ja'ala al-Qur'ana amamah, barang siapa menjadikan Al-Quran sebagai imam dia, sebagai pedoman dia, sebagai petunjuk dia, qadahu ila jannah, Al-Quran akan membimbing dan menuntun dia masuk ke dalam surga. Sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, maksudnya membelakangi Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai imam, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dia menjadikan Al-Quran, dia tinggalkan Al-Quran, maka kata Nabi saqahu ilan nar, Al-Quran akan menjorokkan dia ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min. Begitu saya mau tanya semua di sini, siap masuk surga? Mau masuk surga? Mau masuk surga? Jadikan Al-Quran sebagai imam, saudara. Jangan ragu, jangan. Makanya saudara, kenapa orang-orang kafir berusaha untuk menista Al-Quran, menghina Al-Quran, melecehkan Al-Quran? Karena mereka tahu Al-Quran itu adalah qalbul Islam, Al-Quran itu jantungnya Islam. Siapa mau hancurkan Islam, hancurkan Al-Quran dulu. Siapa ingin membungkam Islam, bungkam Al-Qurannya. Siapa ingin merusak Islam, merusak Al-Qurannya. Siapa ingin menghancurkan umat Islam, jauhkan umat Islam dari Al-Qurannya. Orang kafir tahu, saudara, maka itu mereka berupaya untuk memasukkan meracuni umat Islam supaya mereka ragu dengan kitab suci Al-Qurannya. Bahkan mereka hina-hina supaya Al-Quran tidak sakral lagi, tidak suci lagi. Padahal walaupun Al-Quran dihina, walaupun Al-Quran dinista, Al-Quran tetap mulia, Al-Quran tetap suci, Al-Quran tidak akan pernah menjadi hina karena dihina oleh orang-orang kafir. Betul? Betul? Takbir. Saudara, kalau kita sudah tahu sedemikian rupa, jangan pernah ragu menjadikan Al-Quran sebagai imam dan sebagai pedoman serta petunjuk. Artinya, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam petunjuk, apa saja yang diperintahkan Al-Quran yang kita kerjakan dong. Apa saja yang dilarang Al-Quran yang kita tinggal dong. Kalau Al-Quran sudah mengatakan haram, ya haram. Kalau Al-Quran sudah menyatakan wajib, ya wajib. Nggak usah banyak komentar, tidak perlu ada kebimbangan, saudara. Kalau Al-Quran memerintahkan kita sholat, ya sholat dong. Al-Quran memerintahkan kita zakat, ya zakat dong. Al-Quran memerintahkan kita puasa Ramadan, ya puasa dong. Al-Quran memerintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua kita, ya hormati dong. Al-Quran memerintahkan kita untuk berakhlak mulia, ya
daripada persinahan, ya jangan berzina. Al-Quran melarang kita daripada perjudian, ya jangan judi dong. Al-Quran melarang kita daripada minuman keras, khamr, ya jangan tenggak minuman keras dong. Jangan mengkonsumsi narkoba, jangan mengkonsumsi ganja. Saudara, Al-Quranul Karim melarang kita daripada riba, ya jangan makan riba dong. Jangan berhubungan dengan bank-bank riba. Saudara, itu yang namanya menjadikan Al-Quran sebagai iman. Al-Quran mengharamkan minuman keras. Tahu-tahu presiden sama DPR bikin aturan minuman keras boleh diperjualbelikan bebas. Saya tanya, mau ikut presiden atau ikut Al-Quran? Mau ikut presiden atau ikut Al-Quran? Mau ikut DPR atau ikut Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran, siap bela Al-Quran, siap bimbing tinggi Al-Quran. Takbir, sallu ala Nabi. Presiden gak punya hak, saudara, untuk menganulir hukum Al-Quran. DPR tidak punya hak untuk menetapkan suatu aturan yang bertentangan dengan Al-Quran. Gak ada, saudara, tidak ada satu makhluk pun yang punya hak untuk membatalkan hukum Al-Quranul Karim. Ayat suci selalu ada di atas ayat konstitusi. Begitu sama tanya semua, mana lebih tinggi ayat konstitusi atau ayat suci? Yakin, yakin, percaya, beriman. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Alhamdulillah. Makanya dari sekarang, kalau di sekitar kita ada mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci, catat. Besok kalau mati jangan sholatin. Mau kubur, suruh kubur sendiri. Udah jelas gak? Jelas gak? Begitu juga dari sekarang nih, catat. Saudara, kalau ada tetangga kita dukung orang kafir dari pemimpin, besok kalau mati suruh orang kafir yang sholatin. Lu jangan mau mandiin dia. Setuju gak? Setuju gak? Setuju gak? Lu mandi di gereja. Insya Allah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Kalau orang Islam kan enak, begitu lagi sekarat dibacain Yasin keluarganya, betul? Dan Nabi bilang, iqra'u Yasin ala mautakum. Baca Yasin terhadap orang-orang yang sedang sekarat menghadapi kematian di antara kamu. Bacain Yasin, saudara. Indah gak? Indah gak? Nah, untuk apa dibacain Yasin? Satu, supaya saat ajalnya dicabut, saudara, malaikat rahmat turun mendampingi, saudara. Enggak sampai di situ, supaya yang bersangkutan tatkala mendengar Yasin dibaca di telinganya, saudara, dia jadi ingat Allah, supaya dia husnudzon kepada Allah dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Indah gak? Indah gak? Indah gak? Tapi kalau orang yang mengatakan enggak, konstitusi di atas ayat suci, nanti kalau mau mati lagi sekarang berbagai Pancasila. Pancasila. Tidak, malaikat bilang apaan nih? Dibentuk penyala malaikat dari kepala sampai ke kaki, kaki sampai ke kepala. Dia bukan Pancasila urusan dunia, tapi Al-Quran urusan akhirat, saudara. Jadi kalau yang namanya Al-Quran bukan harga mati lagi, Al-Quran harga akhirat. Al-Quran harga lupa beda ya, kalau harga mati sampai mati selesai. Maka Al-Quran nanti jadi penolong kita di akhirat, betul? Betul? Ayo saya mau tanya, mau bertemu dengan Al-Quran, saudara, sampai mati atau sampai akhirat? Sampai mati atau sampai akhirat? Berarti Al-Quran harga mati atau harga akhirat? Yakin? Siap ber-Quran? Takbir! Takbir! Allah Nabi! Waktu ada yang mindir, saudara. Orang mindir, dia bilang, apa itu? Aksi 411, 212 mau jihad. Kalau mau jihad jangan tanggung-tanggung, solo berangkat ke Palestina. Jawab jangan. Jawab jangan. Jawabnya gampang, lu apa semangat banget lu bela kutil babi. Sampai orang yang mau jihad lu kata-katain, betul? Nah, sekarang kita jawab, lu kalau bela kutil babi jangan tanggung-tanggung, monyong sekalian aja murtad.
Betul? Kalau membela orang kafir sebagai pemimpin sekalian tanggung amat lu murtad. Masya Allah, ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Pokok keroyok di televisi, ayat konstitusi di atas ayat suci. Lebih baik orang kafir jadi pemimpin asal tutup daripada muslim yang korup. Media saudara, muka monyet pantat duri. Ada yang ngomong begitu? Ada yang ngomong begitu? Lu gak usah sebutin namanya. Gue jijik. Masya Allah, muka monyet pantat. Muka monyet pantat. Oke, mengajar umat Islam, saudara, sekali lagi saya ingatkan, tanam dalam diri kita, tanamkan dalam jiwa kita bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Kenapa? Sebab ayat suci wahyu ilahi, harga mati yang tidak boleh diganti, wajib untuk kita patuhi dan taati, saudara. Tidak ada tawar menawar, betul? 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 Sedangkan konstitusi itu produk basari, itu buatan manusia, saudara. Sehingga konstitusi tidak boleh bertentangan dengan ayat suci, saudara. Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulullah, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menabrak syariat Islam, maka kita sebagai warga negara wajib untuk tunduk dan patuh kita laksanakan. Betul? Betul? Tapi kalau konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan hukum Rasulullah, bertentangan dengan syariat Islam, maka wajib untuk kita ganti, untuk kita revisi, untuk kita ubah, untuk kita ingkari, pala dari kaki jadi pala. Nah, boleh kita tunduk kepada konstitusi yang bertentangan dengan wahyu ilahi. Betul? Takbir! Takbir! Saya ngomong begini diancam, saudara. Habib Rizik lihat nanti anti konstitusi bisa dipenjara. Iya. Ya bukan masa, saudara. Oknum pejabat menakut-nakutin kita akan penjara. Iya. Justru para habaib, para ulama mau nakut-nakutin Umaroh, mau nakut-nakutin presiden. Jokowi, lu kalau nggak taat sama Allah, nggak taat sama Rasul, lu kalau coba-coba menentang hukum Al-Quran, lu masuk neraka. Ayo saya mau tanya semua yang ada di sini, semua jawab. Kalau menentang hukum Allah tempatnya di mana? Menolak Al-Quran tempatnya di mana? Menolak hukum Allah tempatnya di mana? Melawan hukum Allah tempatnya di mana? Betul? Nah, sekarang saya tanya, mana lebih pedih, saudara, penjara atau neraka? Mana lebih sakit, penjara atau neraka? Mana lebih serem, penjara atau neraka? Neraka. Tapi Habib kan masuk penjara, lu masuk neraka, goblok. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jangan habaib ulama, jangan ditakutin lu penjara enak. Sehari semalam makan 3 kali. Kau tahu pengalaman? Masya Allah, lu makan gratis gak? Mau makan gratis gak? Masuk penjara. Makanya kalau mau revolusi gak boleh takut masuk penjara, betul? Siap revolusi? Siap di penjara? Betul? Mati aja siap, apalagi di penjara, betul? Siap revolusi? Siap mati di jalan Allah? Kalau revolusi siap mati di jalan Allah, mau ditembak saudara, lari jangan. Lari jangan. Jangan. Begitu peluru saudara mau ditembakkan, dimuntahkan ke arah kita, jangan lari. Begitu dia tembak, tunduk, bidadari. Lu anggap peluru bidadari. Nah, kalau anggap bidadari kan udah manis saja, betul? Mengerti juga indah, bidadari. Ya Allah, yang menembak juga hari sudah. Kira-kira lu paham gak? Jelas gak? Lu udah pernah ketemu bidadari? Belum? Yang pasti gak yelerang. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita di sini saudara diselamatkan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan kemenangan,
Jadi saya tanya saudara, Al-Quran iman kita, betul? Al-Quran pedoman kita, betul? Al-Quran petunjuk kita, betul? Dan Al-Quran bisa menyatukan kita, betul? Yakin?